Iya, berarti begini, saya berharap adanya kepengurusan sekretariat nasional yang menuju ke sekretariat wilayah dan daerah di kabupaten atau kota di Jawa Tengah, kurang lebih di 36 kabupaten kota itu bisa terbentuk, kemudian bisa menjadi sebuah jejaring yang kuat. Intinya itu, jadi tiap kabupaten ini memiliki potensi masing-masing. Jadi tidak semuanya sama. Di daerah timur itu tidak punya sayur, di daerah Keduraya ini gudangnya sayur. Kemudian di beberapa daerah juga komoditas-komoditas ini sangat dibutuhkan di daerah luar, sedangkan daerah luar juga bisa mensuplai di daerah sini. Nah, adanya Genta ini harapan saya secara kepengurusan di provinsi memiliki taji atau memiliki kekuatan dari apa? Dari program-programnya, kemudian dari manfaat yang dirasakan, kemudian dari bagaimana ketika itu bisa menjembatani dan mensolusikan sebagian masalah atau dapat menjembatani kepada pemerintah atau siapa saja, baik itu melalui APBN, bahkan Bedeng pun sebetulnya siap, termasuk juga CSR dan lain-lain. Nah, ini harapan saya ke pengurusan di DPW, kemudian di DPD kabupaten, nanti tentunya yang paling berperan secara program nasional di DPP. Nah, sinergi ini harapannya tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi juga bisa memberikan manfaat. Dari mana aspeknya? Dari peningkatan aspek ekonomi, peningkatan sosial, dan juga keberlanjutan lingkungan. Saya kira itu yang menjadi penting bagaimana agar Genta ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk anggota ataupun kepada petani pada umumnya. Saya kira gitu, Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak Sekjen. Apakah dengan adanya Genta ini untuk memutus jalur distribusi bantuan ke petani yang semula melalui birokrasi ini langsung ditangani Genta supaya sampai ke tangan masyarakat itu? Kalau dari sisi pemerintah begini, Pak, pemerintah itu memberikan bantuan itu ada aturan-aturan. Jadi aturan-aturan itu mulai dari pertama adalah undang-undang, jelas tidak boleh melanggar undang-undang. Kemudian yang kedua, apabila itu terkait dengan impres, perpres maupun kepres itu tidak boleh melanggar dari kepres. Kemudian kalau ada permen, baik itu siapapun itu ataupun kementerian apapun ada permen. Kemudian ada juklak dan juknis serta pedoman. Nah, saya kira kalau itu selama itu aturan-aturannya itu masih ada di situ dan itu belum dirubah atau bertujuan pada prinsipnya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan petani atau masyarakat, itu saya kira no problem. Sekarang ini masalahnya bukan di aturan kan, Pak, masalahnya di individu atau tiap-tiap personil yang memiliki jabatan, memiliki kewenangan itu yang menjadi masalah. Kalau aturan kita tidak kurang. Nah, ini mungkin nanti kalau dari Genta sendiri yang bisa memberikan statement peran Genta itu gimana. Tapi yang jelas saya secara pribadi itu berharap banyak sebenarnya dengan organisasi semacam ini itu bisa untuk salah satunya tadi misalnya ada fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah, itu sebetulnya pemerintah ini butuh jaminannya apa, bukan tetapi perilaku baik, sukses story dari masing-masing anggota ataupun organisasi itu. Jadi pemerintah itu sebenarnya melihatnya itu utamanya siapa yang berprestasi, kemudian siapa yang memberikan kontribusi, hasil terbaik, kemudian diikuti dengan aturan-aturan yang ada, insya Allah pasti akan difasilitasi. Itu intinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pak, satu lagi pertanyaan, hubungan Kementan dengan Genta itu bagaimana, Pak? Kalau secara struktural nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kami lembaga pemerintah, sedangkan Genta ini kan lembaga swadaya masyarakat. Kami hanya secara pribadi ya, saya secara pribadi ini pemerhati dan juga pendamping. Saya di Magelang dan di seluruh Indonesia ini memang sering senang berkumpul seperti ini. Hal-hal semacam organisasi ini bagi kami selaku pribadi dan juga pemerintah juga berharap bisa mensupport selama orang itu mau membangun negeri, why not kan gitu. Masuk juga Genta ini punya etikat baik, punya struktur organisasi yang kuat, kemudian punya personil yang bisa membangun negeri, memajukan negeri. Saya kira siapapun itu pasti akan diterima dengan baik. Oke, terima kasih, Pak.